Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Nita Rusdiana. Saya berasal dari Universitas Kampus SIE Pembangunan Kota Tanjung Pinang. Di sini saya akan mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan atau yang disebut dengan SIMPERPUS yang berdatabase pusat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah perpustakaan atau SIMPERPUS ini. Perpustakaan Kota Mandiri adalah fasilitas umum yang terbesar di wilayah dengan koleksi 50.000 buku yang terdiri dari literatur fiksi, akademik, non-akademik, dan ada buku sejarah di Indonesia. Layanan perpustakaan ini yang digunakan oleh 1.200 anggota yang aktif loh, yaitu terdiri dari pelajar, mahasiswa, penelitian, dan masyarakat umum. Sebelum tahun 2023, seluruh pengelolaan perpustakaan itu dengan cara sistem semi manual, seperti koleksi buku dicatat di buku besar lalu dipindahkan ke file Excel. Dan yang kedua, ada file anggota yang datang ke perpus itu dicatat di buku besar lalu dipindahkan juga ke Excel. Dan yang ketiga, ada peminjaman buku, itu dicatat di buku log tanpa ada sistem otomatis untuk memantau ketersediaan stok buku. Dari sistem manual yang tadi, kondisi ini menimbulkan sebuah masalah. Yang pertama, di sini ada duplikasi data anggota atau kecatat nama anggota yang sudah tertera sebelumnya. Yang kedua, di sini ada kesalahan pencatatan stok buku atau keliru buku yang sudah dimasukkan kecatat kembali. Sini ada proses pencairan data lambat atau datanya lambat karena lagi pencatatan. Yang keempat, ada pembuatan laporan pembuatannya lama. Dan yang terakhir, tidak ada database terpusat. Dengan semakin meningkatnya data anggota dan koleksi buku per tahun, manajemen perpustakaan merasa sistem kemarin kurang efisien. Makanya diperlukan sistem manajemen informasi perpustakaan atau SIMPERPUS agar lebih akurat, teratur, dan cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perpustakaan Kota Mandiri mengembangkan sebuah aplikasi SIMPERPUS yang berbasis web, yaitu MySQL, yang menyimpan sebuah data yang terdiri dari fitur ada manajemen koleksi buku, manajemen anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, terus ada database terpusat, dan yang terakhir ada laporan otomatis setiap bulannya. Sini ada sebuah proses implementasi SIMPERPUS. Yang pertama, di sini ada analisis kebutuhan, yaitu tim IT mewawancara atau mengobservasi langsung kepada petugas perpustakaan yang ada di pendaftaran, peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan data. Terus yang kedua, ada mengidentifikasi kerja yang paling sering dilakukan, seperti masalah yang muncul serta yang paling dibutuhkan. Yang ketiga, ada hasilnya, yang ditentukan bahwa sistem harus memiliki manajemen buku, data anggota, pencatatan transaksi real time, dan barcode scanner, dan laporan otomatis. Yang kedua, ada tahap perancangan database. Database dirancang menggunakan MySQL atau aplikasi MySQL dengan berbagai tabel intinya, yaitu tabel buku, penyimpanan judul buku, penulis, kategori, kode ISBN, dan status ketersediaan. Yang kedua, ada tabel anggota, yaitu penyimpanan data identitas anggota, tanggal pendaftaran, dan riwayat peminjaman. Yang ketiga, ada tabel transaksi, mencatat atau meminjam, mengembalikan, dan keterlambatan agar untuk mencegah duplikasi data dan memastikan identifikasi informasi. Tahap ketiga, ada pengembangan aplikasi, yaitu backend dibangun menggunakan PHP untuk mengatur logika sistem dan komunikasi dengan database. Yang kedua, ada frontend menggunakan HTML atau CSS atau jasa script agar antarmuka untuk mudah digunakan. Terus yang keempat, ada modul barcode scanner ditambahkan untuk mempercepat pencatatan transaksi.
Tahap keempat ada pelatihan staf. Semua petugas perpustakaan dilatih cara login, menginput data, memproses peminjaman atau pengembalian, dan membuat laporan. Tahap 5 ada migrasi data, yaitu data anggota dan koleksi buku lama dari Excel dimasukkan ke database baru. Yang kedua, ada proses ini memerlukan pengecatan manual untuk menghindari duplikasi dan memastikan data bersih sebelum digunakan. Ada tahap keenam, yaitu uji coba atau peluncuran. Uji coba dilakukan secara 1 bulan dengan melibatkan sebagai petugas dan anggota. Yang kedua, semua masa uji coba atau ditemukan berbagai bug atau seperti kesalahan perhitungan, denda atau keterlambatan yang memudahkan diperbaiki. Setelah diuji coba sukses, sistem diluncurkan penuh dengan menggantikan percatatan manual. Itulah tadi tahap proses implementasi dari SimPurpose. Di sini kita akan menjelaskan hasil dan manfaatnya. Setelah 6 bulan, waktu pencarian data itu dulunya sekitar 10 menit, sekarang menjadi 10 detik. Dan yang kedua, akurasi data meningkat karena semua perubahan langsung tercatat di database. Yang ketiga, tidak ada duplikasi data nama anggota karena sudah tercatat secara manual. Yang ketiga, pembuatan laporan bulanan bisa dilakukan secara hitungan detik. Dan yang ketiga, kepuasan anggota meningkat karena peminjaman atau pengembalian buku lebih cepat. Oke, di sini saya akan mereview aplikasi atau analisis kekurangan dan kelebihan dari aplikasi MySQL tadi. Di sini ada fungsinya, kelebihannya mengelola buku anggota dan transaksi secara integrasi. Untuk kekurangannya, tidak ada fitur peminjaman e-book secara online. Untuk database-nya, kelebihannya terpusat, real time, dan aman dengan backup harian. Kekurangannya butuh koneksi internet stabil untuk akses data. Di sini ada user interface-nya. Kelebihannya sederhana dan mudah digunakan petugas perpustakaan. Dan kekurangannya tampilan kurang modern dan kurang ramah untuk akses mobil. Di sini ada efisiensi, yaitu kelebihannya menghemat waktu dan mengurangi kesalahan pencatatan. Dan kekurangannya ada perlu pelatihan awal bagi petugas senior yang belum terbiasa dengan teknologi yang canggih. Di sini ada laporan, kelebihannya laporan otomatis yang bisa diekspor Excel atau PDF. Kekurangannya format laporan belum bisa dikonfirmasi secara fleksibel. Itulah hasil review sebuah aplikasi dari MySQL yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir di sini saya menyimpulkan bahwa SimPurpose dengan database terpusat dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dan mengurangi kesalahan pencatatan dan bahkan meningkatkan atau mempercepat pembuatan laporan. Kedepannya, pengembangan fitur peminjaman e-book dan tampilan mobile friendly dapat menjadi strategi untuk meningkatkan layanan. Sekian dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.